Perkenalkan, nama saya Arvelino Yoel, NRP 15 2019 139 dari kelompok T13. Di sini saya mengerjakan di bagian 1C, proses boot Windows. Yang pertama ada pengertian proses boot. Di sini ada boot adalah proses awal pada saat menyalakan komputer, di mana sistem komputer akan membaca seluruh hardware dan software guna memastikan bahwa komputer siap dinyalakan. Booting terjadi ketika kamu hendak menekan tombol power pada hardware komputer atau CPU dan monitor sebelum komputer memuat sistem operasi ke dalam memori utama. Sistem BIOS atau Basic Input Output System akan mengecek terlebih dahulu keadaan komponen pada PC, seperti seluruh RAM atau penyimpanan yang ada di komputer atau laptop. Terus BIOS sendiri adalah program yang digunakan oleh mikroprosesor komputer untuk memulai sistem operasi sesaat setelah komputer dinyalakan. BIOS juga berfungsi untuk menyimpan data dan informasi yang ada pada OS meskipun komputer sedang dalam keadaan mati sekalipun. Itu tadi pengertiannya. Terus yang kemudian proses urutan proses boot, urutan proses boot dalam bentuk uraian dan flowchart. Di sini saya nggak ada bikin C. Ini saya jelaskan saja. Yang pertama, untuk proses boot itu, yang pertama menyalakan komputer. Ini proses boot yang dilakukan secara umum atau normal seperti biasa. Yang pertama menyalakan komputer. Tahap yang paling awal adalah menyalakan komputer dengan menekan tombol on pada CPU, yang mana akan menyuplai listrik ke komponen-komponen utama pada komputer. Terus setelah menyalakan komputer, masuk ke pengecekan komponen seperti yang tadi. Pada tahap ini BIOS akan mengecek komponen-komponen komputer, yang mana jika ada error maka akan mengeluarkan suara beep. Nanti misalkan ada error di komputernya akan mengeluarkan suara yang bernada tinggi, beep gitu. Terus masuk ke pemuatan sistem operasi. Sistem operasi ini dan sama kayak driver yang dimuat pada memori utama. Terus masuk ke pemuatan sistem dasar. Pada sistem dasar seperti antivirus dan pengaturan volume akan dimuat ke memori utama. Terus yang terakhir, autentifikasi pengguna. Jika pengguna memasang password pada komputer, maka sistem akan melakukan autentifikasi dulu sebelum ke sistem operasi benar-benar dimulai. Itu boot secara umum. Terus di sini untuk kita bahas di kelompok saya menggunakan boot sistem operasi Windows XP. Untuk proses startupnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, MBR akan meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. MBR terdapat pada sektor pertama hard disk. Terus yang kedua, NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flash memory model, kemudian membaca file boot ini. Terus jika komputer mempunyai beberapa partisipasi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang
terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan melewati dan Windows akan meload Windows XP. Terus sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program yang lain ke dalam memori yang disebut ndetc.com. File ini menggunakan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, ndetc.com memberikan kembali informasi yang tersebut ke NTLDR. Kurang lebih seperti begitu. Ada lagi yang lain untuk mempersingkat waktu. Terus kemudian bisa di search di Google, itu ada. Saya juga udah bikin di makalahnya, ada di situ untuk proses boot di Windows XP. Algoritmanya yang pertama tuh kayak power on self test atau POS adalah pertama yang berjalan ketika Anda menyalakan komputer. Terus selama proses POS, prosesor menggunakan instruksi yang ada di dalam firmware BIOS atau software yang ada di chip memori pada motherboard komputer untuk mengkonfirmasi bahwa power supply bekerja dengan baik, dan menjalankan beberapa tes memori dan hardware, mencari perangkat lunak, sistem operasi pada hard disk atau beberapa media penyimpanan lainnya, dan mengatur pilihan konfigurasi tertentu di BIOS. Jika komputer mendeteksi masalah pada saat menjalankan BIOS, maka akan ditampilkan pesan teks yang menunjukkan kesalahan atau mengeluarkan serangkaian bunyi beep, bunyi panjang beep gitu, atau yang singkat. Bunyi beep ini sebenarnya keluar jika masalah sangat serius sehingga tidak mungkin bagi komputer untuk bekerja dengan baik, seperti kegagalan memori, sistem akan diam atau mematikan komputer. Terus setelah komputer menyelesaikan POS yang ada dalam motherboard, POS akan menjalankan tes tambahan pada beberapa komponen lainnya termasuk hard disk dan adaptor video. Masing-masing ini dapat menghasilkan pesan kesalahannya masing-masing. Setelah POS selesai, komputer mencoba untuk memuat perangkat lunak, sistem operasi yang disimpan dalam hard disk, floppy disk, CD, atau beberapa perangkat penyimpanan lainnya. Jika BIOS tidak menemukan masalah, maka BIOS akan mencari bus sektor dari media yang menyimpan sistem operasi dan menjalankan program boot leader Windows bernama NTLDR atau NT-Loader atau bootloader. NTLDR ini mengambil alih komputer dari BIOS. Terus untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Pertama masuk ke BIOS, terus tadi masuk ke properti, itu ada sinyal atau tidak. Kalau ada, dia masuk. Kalau misalkan ada, dia masuk ke boot manager. Jadi kalau misalkan nggak ada, dia bakal nyari jaringan sinyal gitu, wifi atau sejenisnya. Terus masuk ke pengecekan aplikasi dan driver. Terus Windows Phone Manager, masuk ke BCD correct. Kalau misalkan benar, dia lanjut ke mengecek lagi sinyal.
Terus setelah itu masuk ke Windows Phone OS bootloader. Nah, kurang lebih seperti ini untuk flowchart-nya. Sekian untuk video ini, saya akhiri. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya.